dari industrinya gitu. Ya. Nah, ini termasuk kegiatan pasca produksinya, ini pengolahannya ya, ada pembekuannya, pembekuan hasil tangkapan, kemudian ada pengasapan, pengasinan. Nah, makanya saya katakan bahwa di pelabuhan itu sentralnya bisnis perikanan semua ada seharusnya di pelabuhan gitu ya. Nah, ini juga ada fasilitasnya tadi yang sudah kita bicarakan, ada fasilitas pokok yang ada alur pelayarannya gitu ya, kemudian ada TPI-nya, ada industrinya, industri pengolahannya. Ini yang sudut kanan atas ini apa? Kalau yang kiri atas tahu ya, apa ini kiri atas? Breakwater. Breakwater. Alurnya Bu, alur pelayarannya Bu. Ya, ini alur pelayaran. Tadi saya sudah katakan ini adalah alur pelayaran gitu ya. Ini alur pelayaran. Nah, kalau kanan atas ini apa? Tempat penambatan kapal nggak Bu? Tempat penambatan kan. Galangan kapal Bu. Penurunan kapal Bu. Ini ada apa nih? Seperti kalian lihat ada bangunan kan? Ada seperti relnya. Apa nih, Noval? Galangan kapal Bu. Iya, galangan kapal. Ya, galangan kapal tuh misalkan nanti ada kapal yang rusak itu ya, mengalami docking gitu ya. Nah, ini makanya ini perlu apa ini seperti rel gitu ya untuk menaikkan si kapal dari air ke darat gitu ya. Nah, docking, tempat docking ini ya, tempat memperbaiki kapal-kapal gitu, galangan kapal gitu ya. Kalau kita ada nggak galangan kapal di Aceh? Sabang Bu. Gimana? Sabang Bu. Sabang? Kalau bukan Sabang ada nggak? Kalau bukan di Sabang? Izin Bu, di Kampung Jawa Bu. Iya, di Kampung Jawa ada, di Lampulo ada ya, galangan kapal gitu. Mereka membuat kapal, memperbaiki kapal gitu ya. Nah, itu ada di Lampulo gitu ya. Lampulo termasuk ini nggak? Kampung Jawa nggak? Tetangga Bu. Tetanggaan mereka ya. Nah, itu. Nah, jadi main-main ke sana, nanti ke daerah pesisir kita, coba lihat, perhatikan. Nah, galangan kapal itu, kalau ada yang, saya sukanya lebih ke pelabuhan. Nah, itu bisa juga jadi penelitian kalian tuh. Tema penelitian kalian tentang galangan kapal. Bagaimana kapasitasnya, bagaimana bahan baku yang digunakan, bagaimana tenaga kerjanya, ataupun berkaitan dengan manajemen operasionalnya, ya, manajemen operasional galangan kapalnya. Nah, itu tema penelitian yang bagus juga. Ya, jadi saya sambil ngajar gini udah banyak nih terserap ide-ide ya untuk tema penelitian. Udah dicatat enggak tuh tema penelitian? Jangan nanti ketika sudah masuk periode pengajuan judul mulai bingung apa judul penelitian saya ya gitu. Ya, dari sini mulai kalian bisa menggali sedikit demi sedikit tentang apa tema-tema yang ingin kalian kaji. Nah, ini the pabrik tepung ikan pengolahan hasil laut PT Bumi Minajaya. Nah, ini juga tempatnya ada di pelabuhan, ya, tempat pengolahannya. Nah, kemudian ini apa? Ada TPI-nya, ya, tempat pelelangan ikannya. Nah, itu semua ada di pelabuhan. Nah, kita lihat sedikit. Saya rasa ini kalian sudah paham betul nih tentang hasil tangkapan ekonomis penting yang ada di Indonesia, ya. Baik itu pelagis besar, pelagis kecil, demersal besar, kecil, ikan karang pangan, ikan hias, binatang berkulit keras, berkulit lunak, tumbuhan air, dan benih alam lainnya. Ya, ini berkaitan dengan potensi hasil tangkapannya. Ada berdasarkan pengelompokan jenis ikannya. Gitu ya, ada pelagis besar, pelagis kecil, demersal besar, dan juga demersal kecil. Nah, ini pelagis besar ya. Pelagis besar ada kayak ikan tuna gitu ya. Tuna itu termasuk pelagis besar. Ikan cakalang, ikan tongkol gitu ya, ikan hiu. Nah, itu termasuk pelagis besar. Jadi kalau dikatakan hasil tangkapan, nelayan memperoleh hasil tangkapan berupa hiu gitu. Nah, cari tahu hiu itu jenis spesies yang tertangkap itu termasuk yang dikonservasi atau tidak, yang dilarang tangkap atau tidak ya. Tidak semua spesies hiu itu dilarang gitu ya. Tidak semua spesies hiu tidak boleh ditangkap. Ada beberapa spesies yang diperbolehkan untuk ditangkap. Ya, ini pelagis besar. Nah, di kelas 01 pelagis
kelas 02 saya tugaskan ke mereka untuk membuat paper ya, membuat makalah ya tentang berkaitan dengan jenis-jenis hasil tangkapan ekonomis penting ini di setiap pengelompokan ikannya gitu ya. Dan untuk demersal besar jenis ikan apa saja. Nah, untuk kalian kelas 01 ini, karena saya sudah kasih tugas ya kemarin di pertemuan pertama, saya nggak kasih lagi tugas, tetapi adalah tugas mandiri yang tidak dikumpulkan. Paham ya? Paham, Bu. Tugas mandiri yang tidak dikumpulkan, dalam artian kalian harus belajar, karena kemungkinan ketika ujian akan saya tanyakan. Oke. Nah, jenis-jenis pelagis besar ini seperti ikan cucut, tenggiri, papan, tuna, saya mau kalian mencari deskripsinya, ya, morfologinya seperti apa gitu ya, filumnya seperti apa, kingdomnya apa gitu, semuanya harus dicari ya. Misalkan ikan cucut ini gambarnya seperti apa sih, gambar ikan cucut gitu. Nah, karena nanti ketika ujian saya tampilkan nih gambar satu jenis ikan. Nah, ikan apa sih dia ini gitu ya. Saya mau seperti itu. Oke, agak random sedikit, tapi saya mau karena kalian mahasiswa perikanan mengenal jenis-jenis ikan gitu. Jangan nanti yang wanitanya ketika pergi ke pasar belanja tapi nggak tahu jenis ikan apa gitu ya. Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, ini pelagis besar. Yang mana kelompok pelagis besar ya? Yang mana yang masukkan yang bernilai ekonomis tinggi untuk ikan pelagis besar. Nah, ini kalian cari tahu sendiri. Ya, ini walaupun sudah ada di slide ya, tapi kalian bisa menambahkan jenis ikan yang lain. Kalau ini saya lebih ke pengelompokan tunanya, ya, pengelompokan tuna jenis-jenis dari tuna ini, ya. Jadi ada yellowfin tuna, skipjack, albacore, big eyes-nya, ya. Nah, ini pengelompokan tuna yang memang tuna itu diekspor gitu ya. Tuna itu banyak diminta gitu ya. Banyak permintaan untuk tuna ini. Nah, ini nih pelagis kecil. Nah, kalau di gambar saya kurang jelas ya. Makanya saya minta kalian untuk cari tahu sendiri gitu ya. Tugas yang tidak dikumpulkan tapi akan ditanyakan ketika ujian. Nah, ini kan ikan demersal. Kalau ikan demersal itu ikan-ikan apa ya? Ikan pengertian demersal itu apa ya? Dasar, Bu. Dasar ya? Dasar perairan. Di dasar kalau saya katakan ikan emas, ikan kakap gitu. Termasuk ikan demersal bukan ya? Ikan emas, ikan kakap. Kalau mungkin dasar dalam bayangan kita pari itu ikan dasar gitu ya, ikan demersal gitu. Kemudian ada apa? Bintang laut itu termasuk sumber daya ikan demersal gitu. Teripang. Kalau seperti kerapu, kakap, termasuk ikan demersal bukan ya? Iya, Bu. Itu masuk ikan karang bukan, Bu? Nah, itu dia. Nah, saya mau nanya nih, ada ikan karang sama ikan demersal. Nah, bagaimana tuh cara membedakannya? Kalau ikan karang bukan, ini menurut saya sendiri ya, kalau ikan karang tuh memang hidupnya di karang gitu, Bu. Jadi misalkan nggak ada karang, walaupun di dasar nggak ada karang, dia nggak ada gitu. Iya. Kalau beda dengan ikan demersal nih, kalau demersal nih ada karang atau nggak ada karang, dia tetap di demersal gitu, Bu. Oh, jadi Noval kalau kita nggak bisa mengatakan bahwa ikan kakap ini termasuk ikan demersal. Lebih spesifiknya ke karang, Bu. Lebih spesifiknya ke karang. Oke, yang lainnya saya kasih pendapat. Kalau menurut Diti ikan kerapu ikan demersal, Bu. Cuman hidupnya di karang. Iya, dia termasuk ikan demersal. Nah, jadi tidak semua ikan demersal termasuk dalam ikan karang. Akan tetapi ikan karang sudah pasti ikan demersal.
Nah, karena apa? Si kakap, si kerapu ini habitatnya, lingkungannya, ekosistemnya